Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu ya di bulan Januari. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini untuk Aquarius ya, bulan Januari. Let's see apa yang kita dapat di sini. Energinya bisa kebolak-balik ya, jadi sesuaikan aja dengan situasi kalian masing-masing. Untuk Aquarius love life di Januari. Oke, di sini ada you deserve love. Kemudian di sini ada healing family issue. Dan di sini ada flowers. Oke, di sini ada very soon. Putuskan segera apa yang kamu mau. Kamu layak dicintai. Kamu pantas untuk dicintai. Sepertinya ada seseorang yang ingin dirayu ya, atau ingin merayu. Wah, betul ini. Ada yang mungkin LDR di sini, beda kota pula atau negara ya. The Temperance. Oke, di sini ada Seven of Cups. Di bottomnya ada Hermit. Hermit ini aku lihatnya lebih ke mungkin kalian udah nggak sama ya saat ini, nggak sama ya, betul, di sini kayaknya nggak sama. Very soon getting to know dan rekonsiliasi ya, kalian ini kayak nggak sama gitu. Dan ada beberapa yang hubungannya mungkin masih kayak nggak jelas gitu ya, karena very soon ini menandakan bahwa pengambilan keputusan gitu loh ya, kayak ingin mengambil keputusan gitu. Oke, kita lihat zodiaknya dulu di sini. Aku lihat di sini untuk zodiak dia ya, tapi nggak berpatok pada zodiak. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ya. Ada situasi yang dimana mungkin ini kayak menjauh atau menghindar gitu ya, dan kamu juga ngerasakan sakit hati di sini ya, patah hati dengan situasi ini gitu. Bisa ini kayak ada juga yang di ghosting ya, mungkin tiba-tiba dia pergi bisa, atau sebaliknya kamu ya yang tiba-tiba menjauh dari dia gitu. Yang jelas di sini kalau dia ya yang tiba-tiba pergi atau menjauh dari kamu gitu ya, ini meninggalkan rasa sakit di hati kamu juga ya. Kamu kayak ngerasa juga kecewa terhadap sikap dan tindakan dia ya. Kamu berusaha untuk tidak tertekan ya, dengan kamu berusaha ya untuk tidak tertekan gitu ya, atau kecewa terlalu dalam gitu ya dengan keadaan ini. Jadi bisa dibilang kamu juga lagi dalam proses healing gitu ya, atau menyembuhkan rasa sakit di hati kamu atau luka di hati kamu. Di sini sebenarnya yang merasakan sakit hati ya atau kecewa itu nggak cuman kamu ya, sebenarnya dia juga gitu loh ya. Mungkin yang buat dia tiba-tiba ghosting gitu ya, atau tiba-tiba pergi itu karena ada situasi di mana kesalahpahaman bisa ya antara kamu dengan dia, atau mungkin kalian memang berantem gitu ya, tapi kata-kata kalian ini saling menyakiti gitu ya, makanya orang ini
menghindar gitu atau menjauh gitu lah. Kayak seolah-olah tindakan dia itu nggak bertanggung jawab gitu. Padahal di sini itu memang karakter dia ya, atau kepribadian dia di sini yang aku lihat ya. Kayak orang ini memang tipe orang yang dia tidak mau banyak cekcok gitu ya, atau kayak banyak bersuara gitu. Biasanya kalau orang berantem kan dia harus ngeluarin kata-kata gitu ya, teriak-teriak begini-begini gitu. Ini orang ini nggak begitu. Dia lebih kayak diam gitu, kemudian pergi gitu loh. Ya diam kemudian berlalu gitu loh. Nah makanya ini kayak selain menimbulkan tanda tanya ya di dalam dirinya kamu, tapi juga bikin emosi kamu tuh nggak nyaman juga gitu. Kenapa? Mungkin kamu pengennya ya udah mending kita bertengkar ya, bertengkar secara ngomong kata-kata gitu ya, kemudian kita baikan lagi gitu. Tapi dianya nggak begitu gitu ya. Dia ngerasa nggak nyaman tapi dia nggak ngomong, kemudian langsung diam pergi gitu ya. Istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kamu juga ngerasa kayak pengen ngeluahin kata-kata, omongan, tapi dianya nggak ada gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak ada yang bisa kamu pakai untuk melampiaskan amarahmu gitu ya. Padahal kamunya tuh pengennya tuh didengar gitu ya. Pengennya didengar, ketika marah ya udah marah aja gitu ya. Ngeluarin apa yang kita rasa gitu ya, istilahnya mengeluarin apa yang kamu rasakan gitu. Ya meskipun kedengarannya mungkin kayak teriak-teriak atau kayak suaranya keras gitu, tapi dianya nggak suka gitu loh. Dianya bukan tipe orang yang seperti itu gitu ya. Dia gampang kerasa, sebenarnya orang ini tuh gampang kerasa walaupun terlihat kayak dingin gitu ya, ketika bertengkar dengan kamu sikapnya begitu, itu menurut kamu mungkin kayak nggak peduli gitu ya. Sebenarnya nggak gitu ya. Orang ini sebenarnya perasa gitu loh, lebih perasa dari kamu sebenarnya. Hanya saja tidak bisa meluahkan emosi gitu ya. Dia cenderung seperti itu gitu, karena di sini ada healing family issue ya, yang dimana mungkin memang dia punya faktor di sini, entah pola asuh gitu ya, atau memang sudah dari kecil dia itu cenderung seperti itu gitu ya, punya kebiasaan gitu. Makanya tadi gue bilang kepribadian dia memang begini gitu, karena lingkungan dia itu dibentuk seperti itu gitu. Jadi kayak ketika mungkin dia dimarahi ya sama papanya atau mamanya itu gitu, kayak nggak boleh ngejawab gitu, jadi lebih diam gitu. Makanya ketika dia bersama kamu berantem pun dia seperti itu gitu. Bahkan ketika kamu keras sedikit suaranya itu kayak ngerasa dibentak. Nah itu dia udah jatuh gitu loh hatinya gitu. Jadi kayak ada semacam masa lalu juga ya, ada kaitannya dengan inner child juga di sini ya, luka dari masa kecil gitu ya, kaitannya dengan orang tua gitu, karena di sini ada healing family issue gitu, seperti itu. Jadi bisa pertemuan dia dengan kamu ini juga kalian ini saling bercermin gitu ya, atau saling menyembuhkan gitu ya, trauma kalian dari keluarga masing-masing gitu, kamu juga dia gitu ya. Ada flirt di sini, yang dimana orang ini sebenarnya pengennya ya kamu gitu ya, kamunya tuh ngomongnya baik-baik gitu, atau kayak merayu dia gitu ya, bujuk dia gitu, tapi kamu sendiri berpikir bahwa dia yang harus melakukan itu ke kamu gitu. Apalagi kalau dia laki-laki ya gitu loh, menurut kamu tuh begitu gitu, harus membujuk kamu gitu ya. Jadi kayak anak kecil gitu loh ya, kayak anak kecil seperti itu. Dan ketika tidak melakukan itu, dan ini kecewa berat gitu, kecewa berat di sini gitu. Ada 3 of Swords dan 10 of Wands gitu, kecewa berat gitu. Kok dianya sikapnya begitu gitu loh. Jadi di sini aku rasa kalian ini butuh ya memahami satu sama lain gitu ya. Dan mungkin dari koneksi ini juga ya, dari kalian bertengkar ini juga, kalau kalian banyak refleksi, merenung gitu ya, introspeksi gitu ya, kontemplasi gitu, itu kalian akan tahu gitu loh, oh ternyata pasanganku tuh begini gitu. Dia juga sama, karena Hermit ini juga menandakan dia banyak refleksi diri gitu, ada penyesalan di sini atau rasa kecewa yang dia rasakan gitu. Dia ingin ketemu lagi sama kamu, bertemu kembali gitu. Dia menyesal ya, ada penyesalan di dalam dirinya dia ya. Aku rasa orang ini cukup dewasa juga sebenarnya ya, cukup memahami gitu. Jadi dia nggak hanya menyalahkan kamu, tapi juga menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang tuh ada rasa seperti itu. Hanya saja memang sikap dia itu cenderung begitu gitu, menghindar, menjauh gitu ya. Tapi nanti ketika tenang mungkin dia bakal balik lagi gitu ya. Pikiran dia tuh begitu gitu ya. Tapi ternyata
kamunya nggak seperti itu gitu ya. Dia pikir kamunya nanti udah tenang dia balik lagi gitu, atau menghubungi lagi, ternyata nggak seperti itu gitu. Sedangkan dia memang udah terbiasa begitu gitu ya. Dan ketika kamunya nggak ada kabar nggak ada kabar gitu ya, atau mungkin bahkan kamu nggak respect gitu ya, atau mungkin menolak dia, bisa juga gitu. Ketika dia berusaha untuk mungkin kontak kamu atau gimana gitu, udah pernah gitu ya, tapi kamu nggak respect, ya udah gitu ya. Makanya dia kayak kecewa gitu, kenapa dia dulu begini gitu, seperti itu ya. Sehingga saat ini mungkin dia diam, kamu diam gitu. Tapi di sini diamnya dia juga lagi sabar gitu ya, sabarin diri, mencoba tenangkan diri, dan dia banyak mencoba untuk selain memahami dirinya sendiri ya, juga dia berusaha untuk memahami kamu gitu. Di sini ada situasi yang membingungkan ya, situasinya berkabut atau bingung gitu ya, yaitu ya antara dia kembali sama kamu tapi dia bingung gitu, dia nggak tahu harus gimana gitu ya. Ada sisi dia yang ini pengennya tuh kayak dirayu gitu ya, atau dibujuk-bujuk, atau kayak kamu gitu, kamu dulu gitu istilahnya. Dia ingin sama kamu lagi gitu loh, karena ketika nggak ada kamu ya, dia juga merasa dingin, merasa kosong di sini gitu. Tapi kehadiran kamu itu kayak bisa mengisi kekosongan dia gitu. Bukan dia berharap kamu mengisi kekosongan dia, enggak gitu, tapi kayak seolah-olah ya kehadiran kamu itu ada sisi dia yang kayaknya tuh bisa gitu loh kamu isi gitu. Oke, mungkin selama ini tidak ada orang yang sesayang itu sama dia atau seperhatian itu sama dia gitu ya. Tapi ketika dengan kamu itu rasanya beda gitu. Mungkin hari-hari dia itu nggak terasa kosong gitu ya, atau nggak terasa sepi gitu, atau kayak baru kali ini dia merasakan kayak dipahami seseorang ya, atau disayangi seseorang misalkan kayak gitu. Makanya ketika terlalu dekat dengan kamu pun dia agak sedikit takut gitu ya, kayak takut ditinggalkan gitu. Makanya mungkin dia kayak menjauh dulu gitu, menjauh dulu sebelum kamu jauhi gitu. Oke, tapi orang ini pengen ini lagi kok ke kamu gitu. Ada flirt ya, dan you deserve love gitu ya. Dia ngerasa kayak ya, dia ngerasa memang jatuh hati gitu loh sama kamu gitu ya, bener-bener ngerasa sesayang itu gitu ya, istilahnya tuh gitu. Makanya dia pengen kembali sama kamu ya. Temperance ini biasanya semacam win-win solution gitu ya, kayak masalah ini itu kayak bertemu ya, kayak kalian tuh bertemu kembali gitu ya, menyelesaikan masalahnya, kemudian kembali bersama, berdamai. Nah istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Tapi dia bingung di sini, ada Seven of Cups, ada situasi yang bingung gitu loh, bikin dia bingung gitu ya. Bingungnya ini mungkin ya, selain di sini mungkin kamu LDRan, atau mungkin juga berpisahnya udah cukup lama gitu ya, diemnya tuh udah lama bisa. Sehingga dia di sini ada semacam keraguan gitu ya, takutnya kamu udah mungkin nggak mau lagi gitu ya, atau ada pilihan lain seperti itu. Oke. Tapi aku lihat di sini dengan adanya Seven of Cups ini, dia masih kayak terbayang gitu ya, atau keingat kamu. Atau bisa juga ini tentang harapan, keinginan yang belum sempat terwujud gitu, yang ingin dia wujudkan dengan kamu. Seperti itu. Sebenarnya dia bisa loh pilih pilihan lain gitu ya, tapi entah kenapa di sini kayak cuman kamu gitu loh, orang yang pas, kayak orang yang tepat gitu loh. Meskipun banyaknya pilihan itu kayak dia nggak ngerasa match gitu loh, selain dengan kamu gitu. Makanya di sini kayak orang ini masih belum bisa memutuskan ya, apalagi kalau hubungan kamu saat ini situasinya membingungkan ya, antara
putus gak putus gitu ya, seperti yang tadi mungkin saat kalian bertengkar kemudian dia menghindar, menjauh atau ghosting gitu kan, kayak nggak jelas kan situasinya. Nah gitu, makanya ini kayak bingung gitu loh, situasi yang membingungkan. Very soon, makanya ada very soon di sini. Kayak seolah-olah tuh belum bisa membuat satu keputusan gitu. Padahal di sini hatinya tahu dia inginnya kamu gitu, pengennya tuh kayak ke kamu gitu, tapi ya masih ada situasi-situasi yang dia nggak tahu gitu loh harus gimana atau mulai dari mana mungkin di sini gitu. You deserve love, kamu layak untuk dicintai. Kayak orang yang siap melepaskan panah asmaranya gitu ya. Dia tahu ini orang ini kamu gitu loh, orangnya tuh kamu gitu, dia tahu gitu. Makanya nggak cuman kamu yang ngerasakan sakit hati atau kecewa, tapi dia juga gitu. Dia baru sadari itu setelah kalian setelah kalian berjarak atau kayak saling menjauh gitu. Tapi memang orang ini membawa ini banyak loh dari masa kecilnya ya, bawa trauma dari masa kecil atau masa lalu gitu, dari keluarga gitu. Makanya kayak sikap atau tindakan dia itu berpengaruh gitu loh pada perilaku dia di dalam hubungan gitu. Bisa vice versa kamu atau dia di sini ya gitu. Makanya setiap langkah ya, setiap keputusan yang ingin dibuat itu dia selalu bingung gitu ya, ragu gitu, harus gimana gitu. Tapi dengan adanya hermit ini, orang ini mencoba untuk mencari jalan keluar juga gitu. Belum bisa memutuskan ya, very soon di sini. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya, dan ingat ambil yang resonate aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.